Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Penyertaan-Mu senantiasa boleh kami rasakan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami dan kami percaya Allah yang setia selalu menyertai hidup kami dimanapun kami berada, bahkan pada sampai saat hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi rema bagi kami sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan dan firman-Mu itu termeterai bagi kami. Berikan kami hati sebagai seorang murid dan telinga sebagai seorang hamba yang selalu taat sepenuhnya kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yes or no, ya atau tidak. Ayat yang menjadi perenungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius 5 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bisa melihat bahwa firman Tuhan ini setiap hari atau setiap saat itu akan kita lakukan, akan kita terapkan dalam hidup kita. Sebagai kita yang mengaku anak Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kepadanya, kita harus selalu memperkatakan dan mengucapkan kata-kata yang benar di dalam kehidupan kita setiap saat. Sehingga firman Tuhan katakan di sini, kalau iya, kamu katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Ayat ini berlaku dalam segala keadaan. Apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun itu, atau mungkin ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, kita harus selalu mampu mengatakan kebenaran. Kita harus mampu berkata jujur. Kita harus mampu mengatakan apa yang sebenarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Artinya kita bisa melihat di sini bahwa di dalam setiap ucapan kita, di dalam setiap perkataan kita setiap hari, kita tidak boleh kompromi dengan dosa, khususnya ketidakjujuran atau ketidakbenaran. Atau anak Tuhan yang berkata bahwa dia anak Tuhan, di dalam hidupnya dia tidak boleh mengucapkan kata-kata dusta, tidak boleh mengucapkan kata-kata kebohongan. Dimanapun dia berada, dia harus berkata, kalau iya, katakan ya. Kalau tidak, boleh kita katakan tidak. Karena kalau kita melihat di sini, di dalam ayat yang ke-37 bagian terakhir, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tentunya Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah berasal dari Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita tidak pernah boleh namanya kompromi dengan dosa kebohongan. Kita harus selalu jujur di dalam perkataan kita. Apapun itu keadaannya, harus selalu mengatakan ya kalau memang itu ya. Tidak kalau memang katakan tidak. Harus kita katakan. Tidak boleh kita udah nanti aja. Jadi dalam artinya kita tidak boleh bersikap abu-abu di dalam sikap kita. Tidak boleh kita berkompromi di dalam dua kata ya dan tidak ini di dalam setiap hidup kita sebagai anak Tuhan. Karena firman Tuhan jelas di sini berkata, dan perlu kita ingat
firman Tuhan katakan di sini, lebih dari itu berasal dari iblis. Tentu kita bukan berasal dari iblis, kita berasal dari Tuhan. Karena itu kita harus selalu berkata, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Kalau kita melihat dari ayat ini dikatakan, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Artinya kita sebagai anak Tuhan yang sudah menyandang status sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh meyakinkan orang lain dengan kita mengucapkan sumpah kepada orang lain, supaya apa yang kita katakan itu suatu kebenaran. Anak Tuhan tidak perlu bersumpah, karena firman Tuhan katakan tadi, sebagai anak Tuhan kita harus selalu berkata iya kalau iya, tidak katakan tidak, untuk meyakinkan orang lain supaya apa yang kita ucapkan itu sebuah kebenaran, sebuah apa yang kita perkatakan itu adalah kejujuran, tidak dusta, tidak berbohong kepada orang lain. Kita tidak boleh bersumpah. Jangan kita katakan saya bersumpah demi apapun itu, demi siapapun itu. Anak Tuhan tidak boleh bersumpah, karena di sini dikatakan jelas, katakan janganlah kamu bersumpah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah akibat dari segala perkataan kita, ketika kita tidak mampu berkata jujur, ketika tidak mampu berkata benar di atas kebenaran, kita harus selalu mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah anak Tuhan. Saudara dan saya bukan anak dari seorang bapa pendusta, yaitu iblis. Kita adalah anak Tuhan Yesus Kristus yang selalu berkomitmen dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan, yang selalu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dimanapun kita berada, kita harus selalu memperkatakan kejujuran kepada orang lain. Kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-128. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Ini yang menjadi perenungan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah menyukai kata dusta. Selalu bencilah namanya dusta, tetapi yang menjadi satu hal yang kita lakukan dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Artinya hidup selalu berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara, jangan ada dusta di antara kita, khususnya di antara sesama kita sebagai anak Tuhan, dimanapun berada, di rumah, di pekerjaan. Karena ketika kita berdusta, artinya kita sudah berkompromi dengan iblis. Tentu kita anak Tuhan, firman Tuhan katakan lebih dari itu adalah di situ dikatakan berasal dari iblis. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara, khususnya kita di tengah-tengah pekerjaan, walaupun ada tawaran yang membuat kita mungkin untuk berkompromi namanya dusta.
Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah kompromi dengan dusta, kebohongan, ketidakjujuran. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Puji Tuhan, firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita untuk sepanjang hari ini, menjadi kekuatan kita baik di tengah pekerjaan, baik di tengah kehidupan kita, keluarga kita. Berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih Tuhan baik bagi kami. Pada saat ini firman Tuhan boleh menguatkan kami bahwa Tuhan begitu baik bagi kami. Firman Tuhan masih berbicara bagi kami, baik di tengah pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan kami, keluarga. Mungkin ada banyak hal yang membuat kami untuk tidak mampu berkata kebenaran, untuk tidak mampu berkata jujur. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami saat ini, kami anak-anak Tuhan yang berasal dari Tuhan. Kami bukan berasal dari si jahat, bukan berasal dari iblis. Kami akan selalu berkata kebenaran di atas kebenaran firman Tuhan, ya di atas ya. Dan kalau memang kami harus mengatakan tidak, kami harus berkata tidak. Karena kami adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Firman Tuhan kami lakukan dimanapun kami berada. Bahkan sepanjang hari ini kami boleh berjaga-jaga dalam setiap perkataan mulut kami. Apapun yang kami keluarkan dari bibir kami, selalu berkata kebenaran di atas semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.